Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang tes logika. Ada 5 soal yang akan kita bahas untuk video kali ini. Oke, langsung aja kita bahas dari soal nomor 1. Nomor 1, seorang tukang batu memasang tegel yang panjangnya 6 dm dan lebarnya 40 cm pada sebuah bidang datar. Jumlah tegel yang dipasangnya adalah 600 buah tegel. Berapakah luas bidang tersebut? Nah, ini kan kalau misalkan kita lihat di sini kan satuannya kan beda ya, ada desimeter, ada sentimeter. Kemudian jawabannya dalam meter. Nah, berarti nanti kita harus perhatikan satuannya. Oke ya, yang ditanyakan di sini adalah luas bidang. Jadi kalau untuk memasang tegel itu kan kita anggap bentuknya adalah persegi panjang gitu ya. Ada panjang, ada lebar. Panjangnya 6 desimeter, 6 desimeter dan lebarnya 40 cm pada sebuah bidang datar. Nah, jumlah tegelnya, jadi N-nya, jumlah tegelnya itu adalah 600 buah ya, 600 buah. Berapakah luas bidang? Nah, untuk menghitung luas bidang berarti kan kita harus tahu luas satu tegel ya. Luas satu tegel berapa, kemudian karena jumlahnya ada 600 tegel, nanti kita kalikan. Oke, sekarang kita cari dulu luas bidangnya ya, luas satu tegel. Nah, untuk mencari luas persegi panjang, rumusnya itu kan panjang dikali lebar. Panjangnya 6 desimeter, lebarnya 40 cm. Kita ubah terlebih dahulu. Kita ubah kemana? Nah, karena dia di sini dalam senti, ini desi, kita kan harus hafal ya. Urutannya gimana sih? Urutannya kan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini kita harus hafal. Kalau misalkan turun itu kan dia dikali, sedangkan kalau naik dia dibagi. Nah, kalau desi ke senti ini kan dia turun ya. Kalau turun berarti kan dia dikali 10. Kalau naik dia dibagi 10. Nah, berarti supaya sama, ini kan dari senti bisa kita ubah ke desi, ya kan? Senti kalau diubah ke desi berarti dia dibagi 10. Jadi kalau 40 cm itu sama aja dengan 4 desimeter. Ya. Nah, berarti luas tegelnya ini bisa kita hitung. Luas satu tegel kan panjang kali lebar. Panjangnya itu 6 desimeter, lebarnya 4 desimeter. Kalau dikalikan berapa? Ya berarti 6 dikali 4. 6 kali 4 berapa? 24 desimeter persegi ya. Ingat, satuan luas itu dia pangkat 2. Yang ditanyakan adalah luas 600 buah. Nah, luas 600 buah berarti kan kalau luas satu tegel itu sekian, kalau luas 600 tegel ya berarti kan tinggal dikalikan aja ya. Berarti sama aja dengan 600 dikalikan sama satu tegelnya itu luasnya 24 desimeter persegi. Nah, ini kita kalikan. Berapa? 24 kalikan 6. Kita kalikan aja. 24 kali 6. 4 kali 6 24 ya. Ini 12. 14 berarti 144. Nolnya ada 2. Nolnya ada 2 desimeter persegi. Nah, desi diubah ke sini kan dia dalam meter ya. Desi ke meter itu kan dia naik 1. Kalau naik 1 kan dia dibagi 10 ya. Kalau dia satuannya pangkat 1. Ini kan satuannya kan pangkat 2. Karena dia kan punyanya si panjang sama punyanya si lebar ya. Kalau dia dikali kan jadinya pangkat 2 ya. Kalau pangkat 2 ya berarti dia dibagi 10 pangkat 2 atau dibagi 100. Berarti ini sama aja dengan 144 meter persegi. Gitu ya. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yaitu yang E. Nah, bisa ya. Sekarang kita lanjutkan. Nomor 2. 6 orang tukang batu dapat menyelesaikan menggali parit dalam waktu 4 hari. Berapakah orang tukang batu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penggalian tersebut dalam waktu 1 hari? Nah, kalau 6 orang itu bisa menyelesaikan dalam waktu 4
hari. Sekarang berapa orang atau X orang apabila dia pengen menyelesaikan dalam waktu 1 hari. Nah, ini kan kita pakainya perbandingan terbalik. Kenapa? Karena semakin cepat waktu yang dibutuhkan, maka kita butuh orang lebih banyak ya. Jadi kita balik. Untuk balik, jadi perbandingannya ini atas banding bawah sama dengan bawah banding atas karena terbalik. Kalau nggak terbalik ya berarti atas banding bawah sama dengan atas banding bawah. Ini terbalik karena ini semakin sedikit, ini harus semakin banyak ya. Jadi 6 per X sama dengan bawah banding atas ya, 1 banding 4. Udah, ini kita kalikan silang aja. Berarti 6 kalikan 4 ke sana, 6 kali 4 berapa? 24 sama dengan X kalikan 1 itu X. Ya udah, berarti ini. Berarti butuh 24 orang jika pengen menyelesaikan dalam waktu 1 hari. Jawabannya yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Sebuah kapal melaju dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Berapakah panjang lintasan yang ditempuh kapal itu selama 3 jam? Jadi kecepatannya 25 km per jam. Kemudian ini waktunya ya, waktu tempuh adalah 3 jam. Berapakah panjang lintasannya? Nah, berarti kita gunakan rumus Jokowi. Ini sering saya bahas juga. Ini J, ini K, ini W. Di mana J ini adalah jarak, K adalah kecepatan, dan W adalah waktu. Untuk menghitung jarak berarti kecepatan dikali waktu. Berarti J sama dengan K kali W. Sedangkan untuk mencari kecepatan ini ya berarti jarak dibagi waktu. Dan untuk mencari waktu yang ini berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, yang diketahui kecepatan sama waktu, yang ditanyakan adalah panjang lintasan. Panjang lintasan itu sama aja dengan jarak. Berarti J sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya itu 25 km per jam dikalikan waktunya adalah 3 jam. Nah, coretkan ya. Berarti 25 kali 3 75 km. Mudah sekali jawabannya, berarti yang A. Lanjut ya ke soal nomor 4. Sepotong bambu panjangnya 6 kaki. Bambu tersebut dipotong menjadi beberapa bagian yang masing-masing panjangnya adalah 9 inci. Berapakah banyak bambu yang dipotong jika satu kaki sama dengan 12 inci? Ya, ini sepotong bambu panjangnya itu 6 kaki. Satu kaki itu 12 inci, berarti panjang bambu berapa? Panjang bambu 6 kaki ya, 6 kaki. Nah, satu kaki itu 12 inci ya, berarti dikalikan 12 inci. Nah, 6 kali 12 berapa? 12 dikali 6. 12, 1, 6, 7 ya, berarti 72 inci. Berarti satu bambu ini panjangnya adalah 72 inci. Kemudian dibilang dia si bambu ini dipotong menjadi beberapa bagian yang masing-masing itu 12 inci. Berapakah banyak bambu yang dipotong? Ya berarti tinggal dibagi aja ya. Banyaknya bambu yang dipotong berarti panjang totalnya itu 72 inci, sedangkan hasil potongannya itu adalah 9 inci. Ya tinggal dibagi aja, 72 dibagi 9 yaitu 8 buah. Gitu ya, 8 buah. Berarti jawabannya yaitu yang D. Nah, mudah sekali. Jadi untuk soal tes logika seperti ini, kalian hanya perlu sering latihan aja supaya terbiasa dengan soal-soal cerita seperti ini. Karena tes logika seperti ini, jumlah soal yang disediakan 5 soal, kalian hanya dikasih waktu 7 menit. Gitu ya, berarti kalau bisa satu soal itu ya 1 menit lah, lebih dikit gitu. Lanjut ke soal nomor 5. Jika pajak yang dikenakan untuk sebuah televisi seharga 1.250.000 adalah 200.000, maka pada tingkat yang sama pajak yang dikenakan untuk sebuah pesawat televisi yang seharga 1.750.000 berapa? Gitu. Jadi kalau punya TV yang harganya 1.250.000 itu dia dikenakan pajak 200.000.
Nah, sekarang kalau ada televisi yang seharga 1.750.000 berarti dia dikenakan pajak berapa gitu ya. Berarti ini pakai perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin mahal TV-nya, maka pajaknya akan semakin besar. Ya, ini kita misalkan X. Ini beda sama soal yang nomor 2. Kalau nomor 2 kan dia terbalik. Kalau terbalik itu atas dibagi bawah sama dengan bawah dibagi atas. Kalau dia senilai itu artinya ini semakin besar juga ini semakin besar. Berarti nanti atas dibagi bawah sama dengan atas dibagi bawah karena dia senilai. Berarti kita hitung 1.250.000 dibanding 1.750.000 sama dengan 200.000 dibagi X gitu ya. Nah, ini yang ada nolnya dicoret aja. Gitu. Sekarang tinggal kita kalikan silang ke sana. Berarti X dikali ini sisanya 125 ya, sama dengan 200.000 dikali sama ini sisanya 175. Nah, berarti X sama dengan 200.000 dikali 175 dibagi 125 gitu kan ya. Ini kita perkecil, bisa sama-sama dibagi 25. 125 dibagi 25 itu kan 5. Ini kalau dibagi 5 itu 7 ya kan. Nah, sekarang 20 dibagi 5 kan bisa nih, 20 bagi 5 itu 4. Berarti ini sisa 40.000 dikalikan ini tuh 7. Ya, tinggal kalikan. 4 kali 7 berapa? 28. Nolnya ada 4, berarti 280.000. Jadi pajak yang dikenakan untuk televisi seharga 1.750.000 adalah 280.000. Jawabannya yaitu yang C. Nah, mudah ya. Oke, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.